Masih ngantuk? Mukanya udah pada ngantuk ya, udah menuju jam makan siang ya. Yang saya hormati Pak Puji dari BP 3MI Jawa Tengah, langsung Pak Kepala langsung turun ke Kota Magelang ya Pak ya. Oh aduh. Kemudian Ibu Sekretaris Dinas Mas Tino dan jajaran dari Dinas Ketenagakerjaan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, para pemuda-pemuda ya, dan juga yang sudah melewati muda. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini dari pagi tadi kita semua dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kurang suatu apapun. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji itu sudah mencakup semuanya, sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua apa belum? Sudah. Saya mau tanya, siapa yang mau pengen kerja di luar negeri? Oh banyak. Sudah niat? Sudah pernah keluar negeri belum? Coba saya tanya yang siapa? Mau jawab pertanyaan saya nih. Kalau di Indonesia yang terjauh pergi kemana? Coba. Masih nih, 1, 2, 3. Mau keluar negeri nggak? Ya. Pernah ke Indonesia terjauh kemana? Izin masuk. Untuk saya paling jauh. Masih apa namanya? Saya Atalah Bu. Atalah. Atalah dari? Saya dari Saban Utara Bu. Untuk saya kawasan terjauh yang pernah saya ibaratnya saya tempati di Bali Bu. Bali. Ya. Itu study tour atau main sendiri? Itu memang ada keluarga di sana Bu. Oh, sendirian? Ya, sama beberapa anggota keluarga. Kalau yang cewek coba siapa di situ? Salah satu perlu coklat. Namanya siapa? Ini sambil kenalan, sudah pada kenal semua? Belum, habis ini pada kenalan. Siapa tahu ada yang belum jodoh, bisa dapat jodoh ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Sedina Yunafisah dari SMK Negeri 2 Magelang. Kelas berarti kelas 2? 12. Kelas 3. Oh, sudah mau lulus. Ya, paling jauh baru ke Jogja Bu. Gak apa-apa. Paling jauh jadinya sendiri apa sama saudara? Sama keluarga. Terus dulu waktu sekolah juga study tour-nya ke Jogja. Gak apa-apa. Yang sebelah kiri, yang cewek coba. Pernah jauh di Indonesia pergi kemana? Tunjuk aja Mbak, kasih mic-nya set gitu. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya paling jauh baru ke Cikarang Bu. Saya udah Cikarang. Iya. Saya dulu udah pernah kerja di sana. Berapa ya, dari tahun 2013 sampai kemarin pulang itu 2023. Berarti 10 tahun ya? Ya lumayan pulang pergi Bu. Maksudnya nggak di sana terus. Iya, tapi ya terima kasih. Ya sama-sama. Kenapa saya tanyakan itu kalau saya bicara mengenai tadi yang Pak Puji ungkapkan, ini kebanyakan juga hampir sama yang saya ungkapkan, nggak usah nanti malah overload ya. Kenapa? Karena itu erat kaitannya dengan yang mimpi yang semuanya ingin capai, iya kan? Ya enggak? Kenapa tanya begitu? Itu yang terjauh. Kalau keluar negeri sudah niatnya apa? Kerja. Terus habis itu punya uang, sukses, dapat suami ganteng, kayak Raya, nek iso pangeran, gitu. Kenapa saya tanya begitu? Itu adalah gambaran banyak pemuda-pemuda adik-adik kita yang sekarang ini masuk Gen Z. Kalau saya gennya milenial, ya. Milenial tapi umur masih 25 ya Pak. Ya. Kesel ya. Nah, kemarin juga ketemu oleh banyak anak-anak dari SMA yang sudah mau lulus dari OSIS, kemudian juga SMP beberapa. Saya tanya cita-citanya apa? Yang pertama aja pada YouTuber,
satu lagi Instagramer. Iya, YouTuber dan Instagramer tapi followernya baru 1000. Kan nggak nyambung ya berarti ya, setidaknya tapi ada cita-citanya begitu. Jadi kalau sekarang tanya cita-citanya dokter, TNI agak susah anak-anak Gen Z itu. Seperti adik-adik dan semua ya, bapak ibu yang ada di sini mungkin yang sudah punya pengalaman. Memang satu hal yang perlu saya sampaikan, di DPRD ini ada 3 fungsi. Yang pertama adalah legislasi, kedua adalah budgeting, dan ketiga adalah controlling. Ini salah satunya saya mau kontrol. Kalau untuk legislasi adalah pembentukan peraturan daerah. Kemudian budgeting bicaranya adalah mengenai budget tadi yang jenengan-jenengan sampaikan, mau ada pelatihan bahasa, itu juga kita yang menganggarkan. Cuma memang kalau pelatihan bahasa kita anggarkan, yang mau masuk bahasa cuma orang 2, kan enggak ini ya Pak, kurang efektif dan efisien untuk anggaran yang kita tetapkan. Karena di Dinas Ketenagakerjaan ini sudah banyak pelatihan. Tahun ini ada berapa pelatihan? 9? 13? Ada 10. 10 pelatihan. Ada pelatihan barista, menjahit, buka, servis sepeda motor, terus handphone, terus kemudian ada juga pertukangan, marketing online, terus ada juga yang kalau tidak salah tentang desain online segala macam itu. Jadi banyak pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Jadi kaitannya dengan tenaga kerja ke luar negeri pun sebetulnya sama, tidak membeda-bedakan. Siapa yang mau silahkan datang ke sini untuk mengetahui tentang informasi. Nah yang terjadi adalah tidak mau untuk tahu tentang informasi, padahal sangat terbuka. Ada media sosialnya Mas Timo, ada media sosial, dan untuk beberapa pelatihan itu memang online, sehingga harus mendaftar secara online. Jadi sebetulnya pemerintah daerah bekerja sama dengan OPD terkait itu sudah tidak kurang-kurang untuk memberikan tidak langsung bekerja langsung, tetapi memberikan peluang kerja, dan itu tidak bayar kalau pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, untuk yang tenaga kerja luar negeri, kalau dilihat dari perjalanannya bahwa ada beberapa puluh yang mengikuti, berarti kemungkinan ada banyak tapi tidak secara formal Bapak mengikuti ya. Banyak yang secara informal yang kemudian bisa berhasil, bisa enggak, kan gitu ya. Kalau informal itu kan agak lumayan mengerikan ketika banyak kejadian di luar negeri. Nah kalau adik-adik semuanya memang sangat ingin dan mau, berarti harus berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan atau BP3MI. Tadi sudah dicatat, tanyakan dulu apa yang mau dilakukan ya. Kemudian tanya peluang kerjanya apa. Yang pertama memang niat. Yang sangat zeronya itu mindset kita. Karena uang itu adalah alat motivasi utama kita untuk melakukan sesuatu. Iya kan? Kalau cita-citanya mageran, terus mudanya foya-foya, tuanya masuk surga, nggak ada. Ya, nggak enten. Semua yang ada dimanapun berada itu pasti sedang bergelut dengan takdirnya masing-masing, punya masalah masing-masing. Jadi kalau niatnya pertama adalah menyayangi diri sendiri, ya kan? Memotivasi diri sendiri. Kalaupun saya bicara siapa aja, mau Mario Teguh, mau siapa, motivatornya siapa, Atta Halilintar, Sinten, saya sekarang lagi Bini Salim. Ya, jadikan dia role model saja. Role model itu adalah orang yang kita kita banggakan, kita sukai untuk kita jadikan model kita. Nanti suatu saat akan begitu. Tapi untuk menyamai, mengimitasi itu nggak bisa, karena imitasi bisa, duplicated yang nggak bisa. Ya, iya kan? Jadi pemikirannya adalah harus menyayangi diri sendiri dulu. Yang pertama, kemudian mindset, kemudian menciptakan kompetensi kepada diri sendiri. Kalau mau bekerja di luar negeri, mau kemana? Ke Korea Selatan ada yang mau ke Korea Selatan? Korea Utara?
mau ke Korea? Nggak ada. Jepang? Ada mau ke Jepang? Oh, Jepang. Kayaknya ada orang Jepang. Udah belajar bahasa Jepang? Belum rencana bulan-bulan ini. Nah itu karena kita kalau di Jepang itu cuma bisanya sayonara aja. Terus yang lain mau kemana? Yang tadi anak-anak SMK mau kemana? Ke Jepang. Ya elah, saya udah ngomong Jepang kalau nggak tunjuk tangan bagaimana? Dia tidak percaya ke Jepang. Terus ada yang kemana lagi? Karena itu terbuka lebar ini, banyak di mana tadi? Ada di Polandia, Bulgaria, seria-rianya. Ini nanti diinfo sama Mas Tino ya. Ini kakak Tino namanya. Ya, kakak Tino. Nah, banyak banget ini sudah. Mau Arab? Arab ada Arab? Ada apa? Arab ada? Mau ke Arab tapi bahasanya tidak belajar, cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Manrobuka, salah ya. Iya. Oke, ada Jepang, ada Korea Selatan, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Polandia, dan Eropa Timur. Ya, ada banyak. Maka tetapkan mau kemana. Kenapa saya bilang begitu? Dari awal tidak ada niat. Jadi orang itu jadilah orang gila. Gila itu apa? Ada gagasan, inovasi, lanjutkan aksi. Jadi kalau dari hati cuma aku mau keluar negeri, terus diem aja, nggak iso. Niatnya mau apa dulu? Kalau kita cuma ngomong, aku bisa mau keluar negeri dari 2013, nggak nyampe sampai sekarang. Ya, latihan dulu, latihan jalan sendiri. Nongkrong sendirian pernah? Kalau mau keluar negeri nongkrong sendiri nggak berani, jangan keluar negeri. Itu latihan buat diri sendiri dulu, iya kan? Oh iya, kamu masih di rumah dikancani nasi bombongan, gimana mau keluar negeri? Niatnya sih mau keluar negeri, tapi giliran di sana ngangengong, aduh tangisan nanti Pak Puji pusing nanti kepalanya. Ya, di rumah masih bombongan, masih mau nyiapin sarapan aja bu, gitu. Ya nggak? Oh iya, jadi sesuaikan dirimu ketika kamu mau mencapai cita-cita, sesuaikan dengan aksimu. Jangan terus sembarang-barang, di rumah masih rumah lele. Mulai sekarang harus bisa mandiri. Pasti belum kok rupanya jualan ketok cek bobon. Iya kan? Cita-cita begitu tapi rombongan bareng ke luar negeri. Ternyata sampai sana dipisah. Iya, kejadian kan di Malaysia banyak. Tetangga saya ada, itu kerjanya di pabrik payung. Ternyata mereka pokoknya senang ya, happy karena itu Pak, latihannya bareng berenam. Kita tuh sampai sana bisa. Tangisan Bali kayak seminggu. Tak tangisan. Jadi kalau mau keluar negeri memang harus niatnya sendiri dan menyesuaikan di sini dulu. Ya kan? Terus kalau nonton film apa? Pada nonton film apa? Kalau kamu mau ke Jepang yang nonton film Jepang. Kenapa? Itu untuk melatih bahasa aja. Mau ke Korea Selatan yang nontonnya Korea Selatan ada terjemahannya. Itu adalah cara singkat, basic kamu mau keluar negeri. Drakor itu kalau 안녕하세요. Giruminda tiasa. Kamu bisa in China. Mau opa gitu. Gitu doang mau berangkat ke sana ya, nanti kalau di sana bilang sama orang mau makan pakai bahasa tubuh. Jadi prinsipnya adalah sesuaikan dulu dengan apa yang kalian cita-citakan. Sama kayak ini Pak Puji, misalkan saya di politik ya saya sesuaikan. Jurusan saya ke sana ini harus apa ini dulu, berarti saya harus mempelajari karakter orang karena orang harus lebih saya kan gitu. Ya kan? Kalau kamu mau ke luar negeri berarti mau kemana? Tiba-tiba mau ke Jerman, saya mau ke Jerman. Basic bahasa selamat pagi Jerman aja nggak bisa, cuma bisa aja ihlir bedih, ya, gitu doang. Ayo. Terus kalau di Korea sarangyo, gitu dan semua orang kalau jawab sarangyo gitu. Jadi dari awal kalau bisa basic itu ada dari hal yang kecil aja di rumah, terus kemudian kemandirian,
Jadi ketika kamu di sana, kamu bisa ngurusin diri sendiri gitu. Ya kalau gitu niatnya ke luar negeri tapi masih manjalita ya bagaimana? Ya kan? Nah, jalan mau ke sini aja nih kira-kira ya. Kalian ini tunggu-tungguan ya. Bareng utuk rombongan gitu. Ya kan? Aku nunggu teman berdua gitu. Kalau pengen keluarga sendiri gas. Niat gas. Nah, kalau enggak itu terjadi ya susah. Sampai sana cuma ngerepotin banyak orang. Mulai sekarang kalau yang pengen keluar negeri buka bahasa luar negeri. Handphone dipakai untuk hal-hal yang berguna. Jangan cuma gosip, nonton artis. Mau keluar negeri nontonnya begituan. Mau keluar negeri nonton film ya, atau percakapan bahasanya yang kalian pengen datang. Jadi lihat negaranya, kamu searching di YouTube, di media sosial, punya pengalaman, kenalan sama orang sana. Ada juga kenalan dari Instagram dengan yang bekerja di sana. Harus mulai begitu. Jadi punya basic. Nah kalau enggak ya, kecuali di sana ada keluarga, ya ada kakaknya atau siapa yang bekerja di sana. Karena ini banyak yang pengen bekerja tapi cuma di angan-angan. Belum berani ketika sampai sana udah derdek duluan. Gitu. Hal yang kecil dulu dilakukan. Karena kalau yang untuk SMA kan persiapan ya. Kalau habis ini mau kerja langsung ya. Mau kerja langsung apa mau ngapain dulu? Apa mau nikah dulu? Iya, ya itu. Jadi memang semuanya harus disinkronkan dari niat awal dulu. Ya mau di luar negeri ke WC aja takut sendirian, ya ada setan. Setannya beda kalau di luar negeri. Ya kalau di sini ada agak ngeri, kalau di luar negeri katanya cantik kan gitu. Jadi jangan punya pikiran begitu. Jadi dari awal di rumah sudah harus berani sendiri apa sendiri. Oke? Oke-nya kok oke lemes. Itu tadi jawaban untuk paspor. Paspor itu kita sudah ada di MAP setiap hari Senin. Sudah ada yang bikin paspor? Syaratnya paspor? Belum. Itu persiapan. Kalau nggak salah sekitar 600 sampai 700 ya bayarnya. Ya, 650 karena saya juga bikinnya di MAP hari Senin. Ya, hari Senin. Coba sebelum ngapa-ngapain nanya dulu deh. Ya, naik dulu mau kerja di luar negeri itu syaratnya apa, bagaimana, jurusannya apa, kemudian mau bekerja seperti apa gitu. Jangan modal nekat aja. Nah ini kalau pengen ke luar negeri tapi sikapnya masih dalam angan-angan Pak. Masih belum. Angan-angan dulu nanti diwujudkan. Betul, amin. Jadi mulai sekarang dirubah mindsetnya. Niat ada, kemauan ya. Kalau mungkin yang dari SMK ada ini ya, apa BKK-nya ya. Nah, dari BKK kan bisa juga memberikan masukan-masukan nanti seperti apa. Kemudian yang pernah kakak kelas yang pernah kerja di sana kan juga ada pengalaman. Jadi memang itu lebih baik karena ada yang mengawali kan gitu. Nah, kemudian di DPRD kalau memang nanti ada yang pengen kursus untuk itu, kami bisa selenggarakan dengan anggaran yang ada dari pemerintah untuk mensupport. Nanti itu juga tergantung dari OPD terkait dari Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan usulan programnya kaitannya dengan bahasa. Karena bahasa itu ketika kita mau keluar negeri itu nomor 1. Ya, bahasanya nggak bisa bahasa ngawur dan bahasa tubuh. Jadi kalau memang mau ke sana ya bahasa itu yang harus dipersiapkan. Handphonenya dipakai untuk belajar bahasa. Ya, setidaknya sudah setengah jalan. Nah nanti misalkan ada LPK, ya sudah tinggal ngelanyahke tentang tulisan. Ya, karena kalau biasanya kan di sana juga tanda tangan juga ada tulisan, ada nanti bahasanya beda-beda gitu. Ya dengan bisa belajar dari sekarang dipersiapkan.
Kalau kami di DPRD sangat support karena memang saat ini trennya berubah ya Pak ya. Apa Pak trennya? Kabur dulu aja kalau bawa amunisi dan kompetensi nggak apa-apa. Kalau kabur dulu asal kabur ya nanti bikin repot semua. Jadi menjadi pahlawan desa negara tapi yang punya kompetensi yang bagus. Saya pikir itu. Jadi monggo nanti bisa disampaikan apa yang mau pengen kursus apa, kami bisa, pasti kami bantu. Tentunya untuk keberhasilan anak-anak muda Kota Magelang ya, adik-adik yang pengen kerja di sini. Udah pengen ya, pegang yen, dolar gitu ya gimana ya. Mantap lah gitu. Ya, luar biasa bagus. Semangatnya bagus, tapi diimbangi dengan semua hal yang nanti harus seimbang di sana. Ya, minimal di rumah dipersiapkan. Terus kalau jalan yang rombongan sendiri aja, cuma nongki sendiri aja. Kalau yang dekat di Sakopi cuma nongki sendirian, berani enggak? Jalan ke Matahari sendiri, gitu. Itu dulu saja. Kalau sudah siap, gas. Nanti kalau enggak ketakutannya bertubi-tubi, niat langsung gas tapi nggak punya kompetensi nanti pusing. Ya. Saya pikir itu aja, nanti apa aja yang mau diusulkan Mas Tino, dengan kepala dinas kami siap karena pada dasarnya memang kami itu juga melayani masyarakat, gitu dipilih oleh masyarakat. Harapannya di Kota Magelang juga semuanya punya pekerjaan yang bagus, kemudian juga punya penghasilan yang layak, karena itu semua memang untuk masa depan diri sendiri terutama, dan juga bisa mengangkat derajat orang tua. Saya pikir begitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.